selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Biarlah tidak mengurangi sukacita untuk kita menyembah dan memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, kini saatnya berdiri di altarnya.
Mari kita berdoa. Bapak Ayah, inilah yang kami renungkan di dalam kehidupan kami. Segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Sebagai manusia kami terbatas ya Tuhan untuk bisa memelihara kehidupan kami, bahkan untuk segala hal di dalam kehidupan kami. Tetapi oleh karena kami percaya dan menaruh hidup kami di dalam Allah yang hidup, itulah yang senantiasa memimpin kami sehingga kami terus percaya pemeliharaan Allah begitu ajaib dan indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah telah memelihara setiap sidang jemaat Allah di tempat ini, bahkan juga di rumah mereka masing-masing yang saat ini juga sedang menyaksikan ibadah live streaming hari ini ya Tuhan. Biarlah Allah memimpin setiap kami sehingga kami boleh bersama-sama dengan tulus dan ikhlas beribadah, memuji memuliakan nama Allah. Terima kasih ya Bapak, serangkaian ibadah kami di hari ini kami serahkan kepada Allah sendiri. Biarlah Allah yang berotoritas atas ibadah kami, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Allah. Kami serahkan setiap anak Tuhan yang mengambil bagian di hari ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa urapan Allah boleh jadi atas hidup mereka, sehingga apapun talenta yang telah Tuhan percayakan untuk mereka boleh pakai di dalam pelayanan, kiranya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah, dan setiap kami boleh diberkati. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke tangan Tuhan, dan biarlah boleh jadi di dalam nama Yesus. Terpuji termulia nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan nas Alkitab kita hari ini yang terambil di dalam Mazmur 23 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Bila aku penuh minta, kebajikan dan kemurahan Bapa akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Biarlah nas Alkitab ini terus mengingatkan kita untuk satu minggu ke depan bahwa hanya Tuhan gembalaku yang baik. Kita akan menyanyikan pujian di dalam nyanyian hidup yang kekal yang mengatakan, Tuhan pimpinlah aku, halaman 40. So
Psalm 37. Iring dikau saja Tuhan. Bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat pada ini. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Kami masih terus dipelihara oleh Tuhan. Kami bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu semua bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Sebelumnya biarlah Tuhan kuduskan dan sucikan kami, supaya setiap doa yang kami naikkan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau dengar, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa dan negara kami ini Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apapun yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, baik wabah penyakit yang terus ada, minta biarlah belas kasihan Tuhan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa ini, agar biarlah Tuhan kami dapat kembali menikmati setiap kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati aktivitas kami seperti sedia kala ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta ampun kalau banyak kesalahan yang kami lakukan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan mengingatkan kami melalui hal-hal ini untuk kami semakin mencari Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa sukar ini Tuhan, supaya kami tetap memiliki iman dan pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan setiap negara-negara yang lain yang juga terkena dengan masalah ini ya Tuhan, wabah penyakit virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka, biarlah Tuhan Engkau juga yang terus mengasihani mereka, Engkau memulihkan keadaan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kebijakan bagi mereka, supaya biarlah setiap keputusan yang mereka ambil semuanya berasal daripada Tuhan dan atas seizin Tuhan Yesus saja. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap tim medis yang mereka masih terus berjuang Tuhan di garis-garis depan untuk menanggulangi masalah penyakit virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan kekuatan Allah ada bagi mereka. Tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap memiliki hati untuk dapat Tuhan mengasihani Tuhan setiap orang yang terpapar virus penyakit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan saat ini ya Bapa. Tuhan tahu keadaan kami saat ini Tuhan. Kami mungkin belum bisa untuk melakukan ibadah bersama-sama di gedung gereja kami masing-masing ya Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan kerinduan di hati kami semua umat Tuhan untuk tetap mencari Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami tetap bersepakat untuk mencari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memuji Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang diadakan di tengah keluarga kami masing-masing, kami semakin mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah hadirat Allah, kuasa Allah, kasih dan sukacita Allah selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa menyerahkan gereja kami khususnya ya Tuhan, GBP IKA
Gereja Jere Pahuman. Bapak, kami berdoa terus untuk gereja ini, biarlah setiap rencana-rencana yang sudah diprogramkan untuk tahun ini Tuhan yang mendahuluinya, dan biarlah semuanya dapat berjalan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan, mari memberkati mereka, mulai dari anak-anak sampai orang yang lanjut usia Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu mereka satu dengan yang lainnya ya Tuhan, tapi kami percaya mereka juga tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, mari Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah mereka memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara kami, Ibu Puput ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang di rumah sakit Serukam. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menjamah, memulihkan dia dengan kuasa darah Yesus. Mari Tuhan, biarlah setiap sakit apapun yang dia alami saat ini Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau memberikan terus kekuatan iman kepada dia, supaya dia tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mereka juga sakit, biarlah Engkau jamah, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mereka bergumul dengan kebutuhan ekonomi mereka ya Tuhan. Mari Engkau Allah yang membuka jalan, berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, agar lewat pekerjaan itu Tuhan, semuanya dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja ini, mulai dari gembala sidang sampai jemaat biasa. Biarlah Tuhan memberkati para anggota majelis juga, Tuhan memberkati, supaya biarlah kami tetap memiliki hati untuk menyenangkan hati Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Biarlah segala sesuatu mau jadi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan saat ini kami akan sama-sama menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan hati kita yang sungguh kita datang di hadapan Tuhan, kami mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Jiwaku
Tuhan, dalam nama Yesus, saat ini ya Tuhan, kami yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Allah memimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berikan kami roh pengertian, pemahaman sehingga firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak lebih dari setiap anak Tuhan yang hadir di hari ini ataupun yang ada di rumah saat ini. Biarlah pertolongan daripada Allah juga yang mampukan hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama diingatkan kembali, bahkan diberkati, bahkan hidup kami pada akhirnya memuliakan nama Allah. Terima kasih ya Bapak, setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah yang berusaha mencuri kemuliaan Allah saat ini, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang berotoritas atas penyampaian kepada firman Tuhan hari ini. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan ya. Di tengah badai, tadi pujian tadi berkata, di tengah badai kita hanya bisa bergantung kepada Allah saja ya. Di tengah badai kepada siapa kita berlari? Tadi pujian tadi juga menjadi doa-doa kita, tentunya mengingatkan kita bahwa badai seperti apapun ya yang menghampiri kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita percaya kepada Allah, di mana kita telah menyerahkan hidup kita ya, di mana Allah telah menebus kita dari keberdosaan kita, dari kehidupan kita yang lama, dimenangkan ya, menjadi pemenang-pemenang dan penyembah di dalam kebenaran. Kita bersyukur bahwa di hari ini juga Tuhan menyertai kehidupan kita, sehingga kita satu dengan lainnya boleh tetap di dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ke-18. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ke-18. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama di dalam pasal yang keempat ayatnya yang ke-10 sampai ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air minum, air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ayat ke-16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Terpuji Tuhan yang punya kebenaran firman Tuhan, dan kita yang merenungkan, membaca, merenungkan, terlebih melakukannya. Bapak Ibu, ketika di dalam perjalanan pelayanan Yesus dikatakan di ayat sebelumnya harus singgah dulu ke daerah Samaria ya, karena memang tidak lepas daripada pelayanan yang akan Yesus kerjakan di sana. Sampailah Yesus kepada tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf ya. Di sana terdapat sumur Yakub ya. Di sana sumurnya
tempat dipakai orang biasanya untuk mengambil air, untuk minum dan juga untuk minuman untuk memberi minum binatang piaraan mereka. Ketika dalam perjalanan itu Yesus menemukan seorang perempuan yang sedang duduk dan mengambil air di sumur tersebut. Terjadilah percakapan antara perempuan Samaria tersebut dengan Yesus, di mana awalnya perempuan tersebut memang belum mengenal apakah yang datang yang berbicara dengan dia itu Yesus atau bukan. Mari kita lihat di ayat ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air minum." Di sini kata telah, ya, kata telah ini tadi kita dengarkan di dalam pembacaan ayat yang ke-10 adalah suatu pengandaian. Ya, kata telah itu suatu pengandaian yang memberi penjelasan andai kata saat ini kamu atau kepada perempuan itu tadi, penyampaian yang disampaikan oleh Yesus, andai kata saat ini kamu tahu tentang karunia Allah dan mengenal aku yaitu Yesus itu sendiri, maka dari tadi kamu sudah meminta air, ya, air kepadanya dan ia sudah barang tentu memberikannya kepadamu. Itu pengandaian, kata itu telah, gitu ya. Jadi kalau kamu telah tahu dari pertama tadi kita ketemu, telah mengenal kasih karunia Allah dan mengenal saya, kata Yesus kepada perempuan itu, kamu sudah pasti telah meminta air itu dari tadi ke saya dan saya juga telah akan memberikannya kepadamu. Ya. Kalau di dalam ayat 7 atau ayat sebelumnya, Yesus meminta air minum yang memiliki pengertian tentang hal jasmani, ya, atau hal-hal duniawi. Tetapi di dalam ayat ke-10, Yesus membawa ke dalam pengertian yang berbeda tentang air itu tadi, yaitu memiliki arti tentang karunia Allah dan air hidup dan sebagainya. Contoh ini yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita, di dalam memberitakan Injil, ya. Kita perlu memulai dengan hal-hal yang bersifat duniawi dulu, ya, karena kita memang menyadari hidup kita tinggal di dalam dunia, sehingga kita perlu menjembatani dulu pemberitaan Injil tersebut dengan hal-hal yang duniawi, misalnya dengan hal yang jasmania, misalnya kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita hidup, bagaimana kita dikatakan hidup sebagai orang yang berdosa, bagaimana kita orang yang berdosa memerlukan keselamatan, penebusan, memerlukan juru selamat di dalam kehidupan kita. Ini contoh yang kita perlu teladani di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus tentunya. Ya, kita mulai dengan hal-hal yang duniawi itu, ya. Demikian apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan Samaria tersebut. Di sini disebut tentang karunia Allah. Karunia Allah ini menjelaskan tentang Yesus itu sendiri. Sehingga tadi Yesus bertanya dengan pengandaian itu tadi, kata telah, jika kamu telah mengenal saya, kasih karunia dari awal atau mengenal aku, kamu telah meminta air itu dan kamu telah menerima. Tapi karena tidak mengenal sehingga tidak diminta. Dia tidak meminta dan Yesus pun membawa dia berbicara dulu tentang siapa itu kasih karunia atau siapa sebenarnya air kehidupan itu. Air hidup, ya, di sini pengertiannya ada bermacam-macam penafsiran tentang air hidup. Ada juga yang mengartikan tentang Roh Kudus, kehidupan kekal, keselamatan, atau ajaran Yesus, juga tentang kasih karunia. Atau dengan kata lain, ya, air hidup ini menunjukkan kepada segala keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, ya, selama-lamanya, ya. Sekali lagi, atau berbicara mengenai air hidup ini berbicara mengenai segala sesuatu yang diperoleh oleh orang percaya kepada Yesus Kristus sampai selama-lamanya, ya. Berarti itulah yang membedakan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada Allah, yaitu mereka tidak memperoleh air hidup, yaitu tentang kehidupan kekal, keselamatan, atau kasih karunia Allah. Ada kata kepuasan tadi kita baca di situ di dalam ayat keempat juga,
ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ya, dikatakan situ perempuan Samaria itu sebenarnya dia adalah perempuan yang tak bermoral, ya, sehingga Yesus menekankan tentang kepuasan di dalam Yesus, ya, bahwa perempuan itu sebenarnya hidupnya dia berada di dalam kehidupan yang tidak bermoral, ya. Dia tidak pernah menemukan kepuasan di dalam kehidupannya dia, sehingga Yesus membawa dia untuk boleh menerima kepuasan tersebut, di mana kepuasan tersebut hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus sendiri. Apapun yang menjadi pengertian daripada air hidup ini tadi, ya, yang jelas bahwa hanya Yesus sendirilah yang mampu memberikannya kepada setiap orang yang rindu diberikan air kehidupan. Engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikannya kepadamu. Karena Yesus meminta air minum tadi kepada perempuan Samaria itu, maka perempuan Samaria itu mengira bahwa Yesuslah yang Yesus membutuhkan dia, ya. Perempuan Samaria itu merasa bahwa ketika Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu mengira bahwa Yesus sangat membutuhkan dia. Yesus sangat memerlukan dia, ya. Di dalam ayat 7 sampai 9, ya, kita bisa melihat di sana. Tetapi sebenarnya Yesus mau memberitahukan bahwa perempuan itulah sebenarnya yang membutuhkan atau yang memerlukan Yesus di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi penerapan di dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan meminta sesuatu di dalam kehidupan kita, apakah itu ibadah, apakah itu pelayanan, persembahan, dan lain sebagainya, ya, kita jangan beranggapan bahwa Yesus sangat membutuhkan kita. Kita jangan beranggapan bahwa Tuhanlah yang membutuhkan kita, tetapi kitalah sebenarnya yang harus memerlukan atau membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu memberikannya apa yang diminta oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan tidak merasa bangga bahwa kita bisa memberikan kepada Yesus, tetapi justru dengan bersyukur, ya, dengan bersyukur karena kita boleh memberikannya kepada Tuhan. Beda, ya, dengan bangga atau dengan syukur kita berikan kepada Tuhan. Sebab bukan Tuhan, ketika Tuhan meminta sesuatu daripada kita, termasuk pelayanan, kita bisa melayani saat ini, atau pelayanan yang lain yang mungkin di luar daripada pelayanan gereja, atau juga beribadah atau berupa persembahan, ya. Kita tidak memberikannya dan langsung kita merasa puas bahwa saya telah memberikannya. Bukan demikian, tetapi justru rasa bangga itu tadi diganti dengan rasa syukur bahwa sebenarnya kita telah boleh memberi kepada Tuhan. Ayat 11 sampai 12, ya. Perempuan itu menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, ya, di dalam bahasa Yunani kurios disebutnya, kurios. Tetapi ini bukan berarti pada saat itu perempuan Samaria itu telah percaya kepada Yesus. Dia menyebut Yesus di dalam pengertian yang lain, kurios, yaitu artinya Tuan, bukan Tuhan, tetapi Tuan atau Sir kalau di dalam bahasa Inggris, atau Mister, atau Pak, gitu, ya, Bapak kalau di dalam bahasa Indonesianya, ya. Jadi dia belum percaya sebenarnya pengertian Tuhan atau kurios di situ adalah Tuan, gitu, ya. Perempuan itu mengira bahwa Yesus berbicara tentang air dalam pengertian hurufiah, ya, secara harafiah, karena mungkin dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, mungkin perempuan itu mengira bahwa yang dimaksud dengan air hidup adalah sumber atau mata air yang ada di dalam sumur itu, sehingga perempuan itu berkata, tidak ada timba Tuhan, tidak ada timba Tuhan untuk engkau mengambil air itu. Lagian airnya sangat dalam, gitu, ya. Yang kedua, mungkin hati pikiran perempuan itu terlalu dipenuhi dengan hal-hal duniawi atau hal-hal jasmani atau kebutuhan kehidupan sehari-hari, sehingga bagaimanapun Yesus berbicara tentang air kehidupan, ya, tentang hal-hal yang rohani, pikiran perempuan ini tetap kembali kepada hal-hal yang jasmani. Dalam penerapannya di dalam kehidupan kita perlu waspada tentang peringatan Yesus di dalam Lukas 21 ayat 34
dan juga firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat ke-23. Ya, di sana jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi atau hal-hal jasmani. Di dalam Lukas 21 ayat 34 di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat 13 sampai 14, jawaban Yesus secara implisit atau secara tidak langsung disampaikan kepada perempuan tersebut, ya. Yesus memang lebih besar daripada Yakub, karena perempuan tadi berkata, apakah adakah engkau lebih besar daripada Yakub? Yang artinya Yakub yang memberikan sumur itu tadi, ya. Secara tidak langsung Yesus menjelaskan bahwa memang Yesus lebih besar daripada Yakub, ya. Di dalam beberapa ayat yang menjelaskan, dalam firman Tuhan yang menjelaskan tentang keunggulan Yesus dibanding dengan orang-orang tertentu atau dengan hal-hal yang lain, yaitu ia lebih besar dari baik Allah. Kita bisa menemukannya di dalam Matius 12 ayat 6. Ia adalah Tuhan atas hari Sabat di dalam Matius 12 ayat 8. Ia ada sebelum Abraham di dalam Yohanes 8 ayat ke-58. Ia lebih besar daripada Yunus di dalam Matius 12 ayat 41. Ia lebih besar daripada Salomo, Matius 12 ayat 42. Ia lebih tinggi daripada malaikat di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Ia lebih besar daripada Musa di Ibrani 3 ayat 1 sampai 6, dan ia lebih tinggi daripada Harun atau imam besar. Itu terdapat dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 5, ayat 10, dan pasal 7 ayat 11 sampai 28. Ayat di sini menjelaskan tentang hal-hal duniawi, ya, hal-hal duniawi atau hal yang jasmani, itu bersifat kekayaan, kesenangan atau ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, ya. Semua itu bersifat semu, ya, memberikan kekenyangan kepada manusia atau bersifat sementara, karena setelah itu dia akan kembali mengalami kehausan. Di dalam ayat 13. Jikalau air itu tadi diartikan sebagai Roh Kudus, ya, maka di dalam ayat 14 ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Tuhan, maka mereka memiliki kehidupan kekal atau memiliki kehidupan selama-lamanya. Artinya tadi jika secara simbolis air diartikan sebagai air yang diminum dan tidak akan haus lagi, ya, jika diberikan pengertian yang lain, ya, pengertian secara rohani bahwa air itu adalah Roh Kudus, maka semua orang yang percaya akan memiliki kehidupan kekal selama-lamanya. Di ayat 15 ada orang yang beranggapan di sini menunjukkan bahwa perempuan itu masih tetap memiliki pemahaman tentang air itu, ya, secara jasmania, masih secara jasmani. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa dia sudah memahami tentang air hidup yang disampaikan oleh Yesus, tetapi dia masih mencoba, ya, mencoba membawa ke dalam pengertian yang lain, ya, atau pemahaman yang lain berkata bahwa dia sedang mengejek Yesus, sekalipun dia sebenarnya telah memahami apa yang dimaksud dengan air hidup, tetapi dia sedang berusaha mengejek Yesus dengan membelokkan pengertian tersebut. Di dalam ayat 16 sampai 18 Yesus menyuruh perempuan itu untuk memanggil suaminya, ya. Karena sepertinya tiba-tiba ketika Yesus berbicara mengenai air hidup, Yesus sepertinya memutuskan pembicaraan air tersebut dan membawa kepada pembicaraan yang lain, konteks yang lain, yaitu tentang suaminya, ya. Ini apa yang dipahami oleh perempuan tentang konteks yang baru Yesus bawa diperagakan kepada perempuan tersebut. Yesus ingin menunjukkan dosa perempuan itu, ya. Yesus pengen menunjukkan dosa-dosa yang sedang dimiliki atau yang sedang digumuli oleh perempuan tersebut. Tanpa kesadaran akan dosa, perempuan tersebut tidak akan pernah, ya, memerlukan Yesus yang adalah air kehidupan itu. Sekali lagi, tanpa kesadaran akan dosa perempuan tersebut,
bahwa perempuan Samaria tersebut tidak akan pernah memerlukan atau membutuhkan Yesus yang adalah air kehidupan tersebut. Ia mau, atau Yesus mau, supaya perempuan itu sadar dan percaya bahwa bahwa Yesus atau ia yang ada bersama-sama dia dengan dia adalah Nabi atau Mesias itu sendiri, yang juga akhirnya diakui oleh perempuan tersebut. Engkau adalah Mesias, kata perempuan tersebut. Waktu perempuan itu melihat bahwa Yesus tahu tentang kehidupan, tentang dosanya ia langsung memanggil Yesus sebagai Mesias, sebagai Nabi. Ia menyebutnya bahwa engkau adalah Nabi itu, engkau adalah Mesias, karena perempuan itu tahu bahwa Yesus telah mengetahui keberadaannya dia, bahwa dia adalah seorang perempuan berdosa, di mana dia memiliki suami yang bukan suaminya. Itu terjadi pembicaraan bahwa bawalah suamimu ke sini. Perempuannya berkata, saya tidak punya suami. Benarkah kamu? Tadi perempuan itu berbicara begitu banyak ketika mereka berbicara tentang air hidup, tentang air itu. Tetapi setelah Yesus menyinggung tentang suaminya, dia berbicara hanya sangat sedikit. Dia yang berkata, saya tidak punya suami. Di situ dia terdiam, oleh karena menyadari bahwa Yesus tahu bahwa dia seorang berdosa. Apa yang menjadi penerapan di dalam kehidupan kita? Terkadang kita senang mendengarkan hal-hal di dalam kebenaran firman Tuhan, penafsiran, penggalian kebenaran firman Tuhan, atau dalam penafsiran dari bahasa aslinya, membuat kita senang. Oleh karena apa? Kita ilmunya ditambah, gitu kan? Kita memiliki pemahaman yang lebih luas. Tetapi bagaimana jika pada akhirnya firman Tuhan kembali mengingatkan kita akan dosa-dosa kita? Firman Tuhan tidak selamanya membuat kita begitu menikmati firman Tuhan, oleh karena kita diberikan ilmu yang luas, pemahaman yang baru yang kita tidak peroleh dari sebelumnya. Tetapi bagaimana jika firman Tuhan kembali mengingatkan kita akan dosa-dosa kita? Jika kita memang tidak senang pada bagian itu, ketika firman Tuhan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, berarti kita sama seperti perempuan Samaria ini. Jika kita memang tidak senang oleh karena kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Maksud perempuan itu sebenarnya dia mau menutupi dosa-dosanya daripada Yesus. Dia mau mencoba mengelabui menutupi dosa-dosanya dia, bahwa dia telah berbuat dosa di hadapan Yesus ketika Yesus mengetahui bahwa dia seorang perempuan yang berdosa. Tetapi pada akhirnya niatnya dia untuk menutupi dosanya tidak tercapai. Karena apa? Karena Yesus telah dahulu mengetahui dosa daripada perempuan tersebut. Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Seorang perempuan yang berdosa tadi, seorang perempuan Samaria. Jika dia tidak pernah menyadari dosanya, dia tidak akan pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ini juga menjadi teguran bagi setiap kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita tentunya mengiyakan dan mengaminkan apapun yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita, bukan hanya sekedar hal-hal yang mengenyangkan kita atau membuat telinga kita begitu senang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat itu, karena mungkin ilmu kita ditambahkan oleh karena pemahaman yang baru, oleh karena penafsiran tentang firman Tuhan. Tetapi juga ketika firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita perlu datang dengan tulus dan menyadari bahwa memang kita berdosa, dan mungkin kita sedang melakukan hal yang sama juga seperti orang-orang yang berdosa, orang-orang lain yang juga memiliki dosa-dosa mereka. Tentunya Yesus mengharapkan setiap orang berdosa yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mereka rindu untuk memperoleh air hidup yang ditawarkan oleh Yesus, air kehidupan, kehidupan kekal, itu ada di dalam Yesus itu sendiri. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita tetap terus berpegang teguh di dalam janji Tuhan, berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, apakah itu pelayanan, apakah itu persembahan, apakah itu waktu-waktu kita jangan langsung merasa bangga bahwa saya bisa memberikannya kepada Tuhan.
tetapi justru kita bersyukur bahwa kita boleh itu memiliki arti ada izin daripada Tuhan sebenarnya, bukan karena kekuatan atau kemampuan kita, tetapi hanya oleh karena kasih dan karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, sehingga kami perlu pengakuan di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa, sehingga di dalam pengakuan kami juga memerlukan Allah di dalam kehidupan kami, Allah yang akan memenangkan kami. Allah adalah sumber air hidup yang memberikan kami air hidup yang tak pernah henti-hentinya, dan hingga kami memperoleh kehidupan kekal sampai selama-lamanya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kiranya setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah saat ini bersama-sama beribadah dengan keluarga mereka, biarlah mereka boleh ditolong oleh Roh Allah sendiri, mereka boleh memperoleh pertolongan daripada Allah untuk bisa memahami, mengerti, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita renungkan, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyikan pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. berkat mengakhiri ibadah kita. Sudah berkat, saya persilakan.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk pernyataan Tuhan sepanjang serangkaian ibadah yang kami telah laksanakan di hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya bahwa ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah dan memuliakan nama Allah. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami telah bernyanyi memuji Tuhan, bahkan kami telah berdoa menaikkan setiap seruan dan doa kami kepada Allah, bahkan segala pergumulan-pergumulan kami jemaat di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Allah menjawabnya tepat pada waktu yang terbaik daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kepada firman Tuhan juga yang boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah roh pengertian dan pemahaman yang baik boleh ada di dalam setiap kami, itu kami boleh mengerti, memahami, bahkan melalui pemahaman kami kepada firman Tuhan, kami terus dipimpin untuk menjadi orang-orang yang memuliakan nama Allah. Terima kasih ya Bapak. Bahkan juga pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami, sebagian atau sebagian kecil dari apa yang telah kami peroleh daripada Allah. Biarlah kiranya setiap persembahan yang berupa uang ini ya Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk guna pengembangan pelayanan di tempat ini. Berkati setiap anak Tuhan yang telah memberikan persembahan di hari ini. Kiranya Allah juga memberkati setiap jemaat Tuhan, bahkan melipat kali gandakan setiap berkat-berkat Tuhan atas hidup mereka, bahkan atas setiap pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan saat ini untuk mereka boleh kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga kami sebentar akan menyelesaikan ibadah kami ini. Kami mau serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jika Allah telah memelihara hidup kami 1 minggu yang lalu, kami juga percaya dan menyerahkan hidup kami dari hari ini, bahkan minggu-minggu yang akan datang. Bahkan kami tetap menjadi orang-orang yang setia di dalam melayani Tuhan, setia di dalam mengikut Tuhan di dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Dan tentunya kami berserah sepenuhnya kepada Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan yang mungkin kami akan lewati sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih ya Bapak. Biarlah setiap sidang jemaat Allah yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah, mereka memperoleh berkat sukacita dan damai yang daripada Allah. Setiap anak Tuhan yang mengambil bagian di hari ini juga, biarlah Allah terus memberkati setiap mereka, memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka terus bersyukuri setiap berkat-berkat talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menjadi jenuh untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah 2 permohonan kami serahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.